Halo Besti, siapa di sini yang sering ke Bali atau lagi stay di Bali nih? Pasti kalian gak asing sama yang namanya Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai. So, buat kalian pasti penasaran gak sih kenapa namanya Bandara I Gusti Ngurah Rai? Siapa sih I Gusti Ngurah Rai ini? Yuk kita bahas, ini dia sejarah Indonesia tentang I Gusti Ngurah Rai. Nah, I Gusti Ngurah Rai itu lahir di tanggal 30 Januari 1917 di Desa Carangsari, Badung, Bali. Nah, sejak kecil, beliau sudah dikenal sebagai anak yang cerdas dan juga memiliki jiwa kepemimpinan. Jadi, beliau menempuh pendidikan dimulai di Mulo yang ada di Malang, kemudian melanjutkan ke Korps Militer yang ada di Magelang. Setelah lulus, beliau diangkat di KNIL sebagai perwira, tapi saat Jepang masuk di tahun 1942, beliau memilih bergabung ke pasukan rakyat dan membentuk suatu pasukan yang bernama Ciung Wanara di Bali. Nah, seperti yang udah aku mention di video pertempuran Surabaya, setelah proklamasi pun, Inggris dan Belanda itu masih ingin berusaha menjajah Indonesia. Salah satunya, Belanda yang ingin menguasai Bali kembali. Tentunya, I Gusti Ngurah Rai dan juga pasukan Ciung Wanara tidak tinggal diam melihat hal tersebut. Sehingga pertempuran besar itu terjadi di tanggal 20 November 1946 di Margerana, Tabanan. Meskipun pasukan dari Ciung Wanara kalah jumlah dan juga kalah dalam persenjataan, tapi beliau, I Gusti Ngurah Rai dan pasukannya tidak kenal gentar untuk menghadapi pasukan penjajah pada saat itu. Ia menerapkan taktik puputan yang artinya berperang sampai titik darah penghabisan. Jadi, selama dia masih berdiri dan memegang senjata, beliau akan terus menghunuskan pedangnya sampai benar-benar tidak bisa lagi. Dan dalam pertempuran ini, sekitar 69 prajurit lainnya meninggal bersama beliau dan dimakamkan di makam pahlawan Margarana yang ada di Tabanan. Dalam pertarungan ini, 69 prajurit gugur bersama beliau dan akhirnya dimakamkan di Taman Pahlawan makam Margarana yang ada di Tabanan. So ya, itu dia kisah dari pahlawan I Gusti Ngurah Rai yang ternyata bukan hanya sekedar nama bandara, tapi beliau adalah seorang yang sangat gigih dan juga berani untuk mempertahankan tanah airnya, yaitu Bali dan juga Indonesia, agar selalu harum di mata dunia. Maka tidak aneh jika nama beliau dijadikan sebagai nama bandara yang ada di Bali. So, buat kalian yang pengen aku bahas pahlawan apa lagi, bisa tulis di kolom komentar, nanti aku buat ceritanya. See you!